Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala fi hadal yawm, yawm sabt, الثالث عشر من جماد الآخر من جماد الآخرة عام 1446 للهجرة. نواصل قراءتنا في تفسير السعدي. Nah, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di. Kemana kita telah membaca tafsir beliau rahimahullah pada ayat yang ke-24. Ayat tantangan wa in kuntum fi raibim, ayatut tahaddi. Dan juga di situ disebutkan sifat Rasulullah yang a'zamu awsafihi, sifat Rasulullah yang paling besar, yakni qiyamuhu bil ubudiyah, yang disifati oleh Allah sebagai hamba. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ini sifat penghambaan beliau yang tidak bisa disamai nam, oleh yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Nah, kemudian kita baca wa fi qawlihi uiddat lil kafirin. Dan dalam firman Allah uiddat lil kafirin, dipersiapkan, neraka tersebut dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa nahwiha minal ayat, dan juga ayat-ayat yang nahwiha, yang serupa. Ini termasuk ayat 24 yang di bagian akhir wa'iddat lil kafirin. Ini merupakan dalilun limadhabi ahli sunnati wal jamaati. Anal jannata wan nara makhluqatani khilafan lil mu'tazilati. Ini merupakan dalil. Dalil limadhabi ahli sunnati wal jamaah. Dalil madhab ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu bahwasannya surga al-jannah dan juga neraka adalah makhlukotani, yang sudah diciptakan, khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan pandangan kaum mu'tazilah. Wa fiha aidan annal muwahhidina wa in irtakabu ba'dal kabairi la yukhalladuna fin nari. Di dalam ayat ini pula terdapat dalil menunjukkan bahwasannya muwahhidin, bahwasannya orang-orang yang bertauhid, wa inir takabu ba'dal kabair, walaupun orang-orang yang bertauhid tersebut terjatuh melakukan ba'dal kabair, sebagian dari dosa-dosa besar, mereka tetaplah yukhalladuna finnar, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Li'annahu qala u'iddat lil kafirin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman u'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Falau kana usatul muwahhidin yukhalladuna fiha lam takun mu'addatan lil kafirin wahdahum. Apa namanya? Seandainya usatul muwahhidin, seandainya orang-orang bertauhid yang bermaksiat itu kekal di dalam neraka, maka lam takun mu'addatan lil kafirin wahdahum. Maka bunyi ayatnya seharusnya tidak dipersiapkan untuk orang-orang kafir saja.
Ya di sini hanya ditulis uid an'am hanya disebutkan uiddat lil kafirin dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Nah, walaupun mungkin mereka bisa masuk ke neraka. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Yang mereka tidak nah, meyakini hal yang demikian. Bahwasannya orang yang bertauhid ketika sudah masuk neraka itu itu dapat keluar dari neraka. Mereka tidak memiliki akidah yang demikian. Wa fihi dulalatun ala anna al-azaba mustahiqun bi asbabihi wa huwa al-kufru wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha. Di sana juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya azab, annal azaba mustahiqun, itu menjadi hak, berhak untuk seseorang bi asbabihi, karena ada sebab-sebabnya. Wahual kufru, yaitu adalah kekafiran dan juga berbagai macam kemaksiatan. Nam ala ikhtilafiha, yang beragam. Ada sebabnya seseorang untuk diadab, tidak serta-merta diadab begitu saja. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 25 dalam surat Al-Baqarah. Naam, qala Allah Ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Naam, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Naam, wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman kabar gembira, ya busyra, kabar gembira. Orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh wa amilus solihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasannya bagi mereka terdapat apa itu jannat, surga-surga. Ya telah disediakan surga-surga yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan darinya, ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa bihi mutasyabiha. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Wa hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara jazaa'al kafirin, dzakara jazaa'al mu'minina ahlil a'malis salihati ala tariqatihi ta'ala fil Qur'ani.
Ketika disebutkan jaza al-kafirin, ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang kafir. Jadi ayat sebelumnya tadi Allah menyebutkan pula balasan untuk orang-orang mukmin, ahlul a'mal, yaitu mereka-mereka yang melakukan amalan soleh ala tariqatihi ta'ala, sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala fil Quran, di dalam Al-Quran. Ya jama'u baina targhibi wa tarhibi. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara targhib dan juga tarhib. Ini targhib eh, apa dorongan. Tarhib yakni ancaman, peringatan. Ketika diperingatkan neraka, kemudian targhib di ada dorongan. Liyakunal abdu raghiban rahiban. Agar seorang hamba berada dalam raghiban wa rahiban. Selalu berharap dan juga nah, dan juga rahiban, takut. Khaifan rajian. Agar selalu takut dan juga berharap. Nah, ini takut dari dosa, takut dari neraka. Dan selalu rajian, selalu berharap pahala, berharap jannah. Faqala wa basyir. Ai ya ayyuhar rasulu wa man qama maqamahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyir, kabarkanlah, yaitu wahai Rasul, wa man qama maqamahu, wahai Rasul dan orang yang menggantikan posisinya, basyir, kabarkanlah, alladzina amanu biqulubihim wa amilu salihat bijawarihim fasadaqu imanahum bi'a'malihimus salihati. Kabarkanlah wahai Rasul atau orang yang menggantikan posisinya, alladzina amanu, kabarkanlah orang-orang yang beriman dengan kalbu-kalbu mereka, biqulubihim, dan juga mereka-mereka yang amilus salihat, mengerjakan kebajikan dengan jawarihim, anggota tubuh mereka, sehingga mereka membuktikan keimanan mereka dengan amalan soleh. Nah, wa wa wusifat a'malul khairi bis salihati li'anna biha tasluhu ahwalal abdi wa umura dinihi wa dunyahu wa hayatahu ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati wa yazulu biha anhul fasadal ahwali. Naam, fayakunu wa yazulu biha anhu fasadul ahwali fayakunu bidzalika minas salihin alladzina yuslihuna li mujawazati naam ar-rahmani fi jannatihi. Wa sifat a'mal. Amalan-amalan soleh disifati. Amalan-amalan khair, amalan-amalan kebaikan itu disebut dengan as-solihat, amal-amal soleh. Karena dengannya, dengan amalan-amalan tersebut,
tasluhu ahwalul abdi. Akan menjadi solehlah keadaan seorang hamba, kondisi seorang hamba. Tasluhu yakni menjadi baik, akan menjadi baiklah kondisi seorang hamba. Urusan agamanya, urusan dunianya pula menjadi baik. Tasluhu wa ayatahu. Nam wa hayatuhu tasluhu ahwalul abdi wa umuru dinihi wa dunyahu wa hayatuhu. Dan akan menjadi baik pula kehidupan dunianya dan akhiratnya. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwali. Dan dengannya pula dengan a'malul khair, amalan-amalan kebaikan itu akan naam menghilangkan kerusakan yang ada pada dirinya. Fayakunu bidzalika minas shalihin. Dengan itu ia menjadi termasuk golongan orang-orang yang soleh, yang yasluhun atau yuslihuna limujawarati ar-rahmani fi jannati. Yang pantas untuk dekat, tinggal dekat ar-Rahman di surganya kelak. Nah, itu amalul khair disebut dengan as-salihat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan tafsir Naam As-Sa'di rahimahullah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.